Rahimakumullah, kita semua tahu tentang tahun baru ya. Anak tidak bicara tentang yang maksiat-maksiat. Kalau yang maksiat-maksiat sudah jelas, kita semua tahu ya, yang berjoget, yang mabuk, yang berzina, diskotik, klub malam, mengadakan organ tunggal, panggung, katanya panggung rakyat apa ya, dan seterusnya. Itu jelas itu suatu kemungkaran, semuanya mungkar. Nah sekarang ini yang banyak dilakukan oleh wong kita ini mengadakan acara tanpa kemungkaran dan dianggap itu suatu yang sah-sah saja. Memang tanpa kemungkaran kita anggap sah-sah saja, tapi kita lihat ya, apakah itu suatu yang indah, yang baik, yang menyenangkan hati Rasulullah apa tidak, diridhoi Allah apa tidak. Macam apa yang dilakukan oleh kebanyakan kita, mengadakan menunggu tahun baruan dengan kumpul keluarga, kumpul di kampung, di komplek, di kepala ketua RT-nya, RW-nya, bahkan kepala masjidnya ya, sibuk kalau untuk nyambut tahun baru dengan apa? Duduk bareng bakar-bakar ya, sambil nonton TV bareng, buka layar, hidupkan musik segala macam sampai berdaluan tanpa maksiat. Puji dia, di akhir tanpa maksiat. Bahkan ada yang lebih cakap lagi, kami tidak dosa mendap di rumah baik, kami sekeluarga duduk baik di rumah kami sambil nunggu jam 00. Kamu biar ketawa kan. Mau nunggu jam 00 tu lolo apa bodoh? Bengak. Jam 00 ditunggunya. Tak apa-apa, sampai ke sama kawan-kawan kamu yang bangga, oh kami semalam tahun baruan di sini, kebetulan. Apa yang kamu tunggu semalam? Jam 00. Pikirlah otak cerdas. Yang ditunggu tu apa? Nah, sekarang kita bicara ikhwan, yang kita lakukan, kita menghidupkan syiar dengan menghidupkan bangun malam begadang sampai nunggu tahun baru sampai jam 00 tadi. Lebih buruk lagi tentu, ini banyak lagi kita nih ya, nunggu jam 00 tadi, pas sudah tinggal setengah menit lagi langsung emaknya, mat kau pegang lah punya kau Den, pegang apa? Pegang trompet. Melok nih anggap grup drum band kalau nak pegang baknya, maknya, anaknya langsung berbunyi kalau. Pas anaknya bunyi ke belum jam 00 marah dia, oi belum. Bukan buka puasa ini. Kalau buka puasa boleh, benar. Anak itu tak dulu, belum nak macam ni. Macam apa yang kau tahu? Yang ditunggu ni apa? Sampai macam ni. Kalau buka puasa, nak belum beduk. Nah itu benar. Duit di sini beli kan. Percun juga dibakar ke tu duit. Ya, itu tanggung jawab kalau di akhirat. Ada yang mesti kesat duit itu yang kami beli untuk apa? Percun tu, duit bunga bang itu Ustaz. Jadi, dah apa-apa Ustaz? Siapa ngomong? Duit bunga bank itu boleh digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kau. Haram hukumnya. Kau bakar duit bank bagi kau, nama bucon, duit bunga bank, tetap tak boleh. Bukan untuk kemanfaatan umum. Apa manfaat untuk orang umum? Bahkan itu mengganggu orang. Nah itu kan bodoh, buyan, bengak ada kalau di situ. Nunggu jam 00 tahan begadang, ngantuk tahan diberikan kopi, diberikan apa. Belum lagi naudzubillah pemandangan di luar ya kan, ratusan ribu manusia. Yang kita semua tahu mereka saudara kita muslim, nyambut tahun baru ini dengan poconnya, dengan bersoraknya. Itu yang di jalan. Yang maksiat di gedung-gedung, di hotel-hotel, di kafe, di diskotik, di klub malam, wah tidak usah ditanya lagi. Wallahi hewan, kalau kamu masuk ke situ tanya siapa mereka, 98% muslim, muslimah. Yang melambungkan di jalan, di BKB, di Ampera, Musim 4, mungkin di mana tempat ya kamu lebih paham mungkin. Itu semua muslim, muslimah. Kemana wong kafir? Aina haula? Di gereja. Ini sering saya sampaikan. Duduk manis di gereja. Apa yang mereka lakukan? Misa istilah. Memang misanya dia tidak gabung. Misa tidak gabung sama apa? Gawe kita ni lolo jadi dia. Gawe kita ni lolo, maka tidak galak bergabung dia. Misa dia di gereja. Nah kesian umat Islam ini nyambut syiarnya wong kafir. Tak usah tanya tentang perzinahan, tak usah tanya tentang wong mabuk, tak usah tanya tentang wong tidak solat pada malam itu. Nah apakah anda ikut mau menyedihkan hati Rasulullah? Cukuplah mereka ikhwan yang tidak pacak kita tarik untuk selamat. Lah kita melok begadang di rumah. La wallah, intinya nyakit ke hati Rasulullah.
nyakitkan. Di sana sudah nyedihkan, di sini kau nyakitkan pula. Ngapa ikut menghidupkan syiar wong kafir? Tahun baru siapa? Masehi atau miladi. Masehi itu nisbahnya kepada Isa al-Masih. Miladi, miladnya kelahirannya Nabi Allah Isa. Ini menurut versi mereka. Nah, kita ikut menyambutnya. Dan itu pun bagian daripada rangkaian ibadahnya orang Kristen. Natalan itu termasuk malam tahun baru. Ada itu tadi, misa tadi. Nah, kita ngidupkannya. La wallahi ikhwan, haram hukumnya. Duit yang kamu keluarkan haram. Yang kamu belanjakan untuk trompet, untuk percon, untuk jagung, atau apa, itu bisa jadi haram, dituntut di sisi Allah. Yang lebih memalukan lagi, pernah tak kamu ngajak anak bini kamu begadang untuk zikir kepada Allah? Pernah tak untuk sholawat? Pernah tak untuk istighfar? Pernah tak untuk taubat nasuha? Pernah tak untuk khataman Quran sampai jam berdaluan? Tak pernah. Bahkan di saat kita memang dianjurkan untuk tidak tidur, malam Lailatul Qadar, malam ganjil, bulan puasa 10 terakhir, tak perlu kita lakukan. Tidur tetap kita. Tidak kita. Nah, mana kita ngadap Rasulullah? Apa yang kita harus jawab ketika Rasulullah menanyakan tentang pernahkah kau begadang untuk aku dan Allah? Dan bagaimana kau dengan begadangnya kau terhadap mengikuti syiar-syiar wong kafir? Wallahi ini bukan berlebihan. Memang inilah kesalahan yang kita selama ini lakukan. Kampung kumpul ke bakar ini bakar itu, nabut trompet, ada tontonan. Lebih menyedihkan lagi kalau sampai naudzubillah subuh kosong musola, masjid ada yang sholat. Ini naudzubillah min. Jadi intinya jangan menyambut tahun baru dalam bentuk apapun. Nak bentuk dengan capung maksiat jelas, tanpa maksiat pun jangan. Jadi mama nyambut tahun baru, tidak usah disambut. Sudah lewat-lewat baik. Cak malam ini nah, ada tak jam 00? Lewat be kan? Nah sudah besok juga pas tahun baru begitu juga, tidak usah disambut. Bib, kalau kami nyambut tahun baru dengan berzikir, baca maulid, nah jangan kau kotokan nyambut. Kau nak berzikir, kau nak buka majlis, silakan. Majlis jalan terus, berzikir silakan, tapi bukan nyambut tahun kagak jong pula nyambut tahun baru syar'i. Ya, versi Islam kagak. Ndak, mereka abaib asatidz guru-guru kita mushola masjid yang ngadakan ngumpul zikir itu bukan nyambut tahun baru, bukan. Ya, kami nyambut tahun baru dengan berzikir. Nah, salah. Siapa nyuruh kau nyambut tahun baru ini? Kalau kau mau sambut tahun baru Hijriyah, kau sambut. Ini tidak usah disambut. Tak sambut juga datang dewek dia. Ya, jadi biarlah dia datang lewat dewek dia. Ya. Nah, kalau memang mau menjadikan momen 1 Januari tahun baru ini untuk memulai suatu kebaikan, boleh sah-sah saja. Ya, ente belum istiqomah dalam suatu ketaatan, mulai tahun baru ini anak-anak istiqomah. Puasa sunnah Senin Kamis, anak istiqomah ke majlis, anak istiqomah sholat jam. Silakan, tidak jadi masalah, bahkan satu yang baik. Tapi menyambut seperti itu tidak, ya kawan. Jadi tidak usah belajar nak beli trompet, beli percon, jagung segala macam, tidak usah. Ya, itu semua akan ditanyakan Allah kemana duit itu. Mending kamu infakkan sedekah kan. Jadi walaupun di rumah duduk manis sama kagok, tidak usah. Mending habis ngantuk tidur jam 10 tidur, setengah 11 tidur. Kalau memang ikhwan pengen gabung dengan para asatidz Masjid Musa yang ngadakan zikir sampai berdaluan, pastikan subuh kamu lewat tak kalian. Bakal kamu subuh tidak di masjid tak? Kalau bakal subuh tidak ke masjid, biasanya ke masjid, mending sudahlah tidur. Cukuplah mereka yang mewakili kita tidur biasa. Berdoa, doa. Ya. Hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi malu kita sama Allah wa Rasul. Kalau untuk seperti ini kita bisa, tapi untuk yang memang disuruh oleh Allah wa Rasul kita tidak bisa melakukannya. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam.